Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Akmal Nur Abimanyu, Irfan Abdul Fida, Maria Ulfa Solviana, Prabangsa Asfi Manzilati, dan Uswatul Hasanah akan mempresentasikan jurnal penelitian kami, yaitu yang berjudul Efektivitas dan Kedudukan Justice Kolaborator di dalam Hukum Acara Pidana. Sebelum kita memasuki tentang kedudukan dan efektivitas Justice Kolaborator, kita perlu pahami dulu arti daripada Justice Kolaborator. Jadi justice collaborator itu merupakan seorang pelaku tindak pidana khusus, akan tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Ketentuan justice collaborator itu dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Aturan tersebut diperkuat dalam keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung. Justice kolaborator dapat diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkotika. Sebab tindak pidana tersebut itu dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun oleh banyak orang secara terorganisir dan sistematis. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki peran penting dalam melakukan tindak pidana. Terkhusus dalam tindak pidana narkotika, itu pelaku tidak hanya bekerja secara sendiri dalam melakukan peredarannya, akan tetapi dilakukan oleh banyak orang dalam bentuk sindikat. Baik sebagai produsen atau pembeli dalam jumlah besar, pengedar yang menyasar pengguna, sehingga inilah yang mendasari hukum Hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan justice collaborator dalam putusan nomor 920 tahun 2013 terkait perkara tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk materi selanjutnya tentang pengertian hukum acara pidana akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa Solviana akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah justice collaborator. Secara historis, Amerika Serikat sebagai negara pertama yang menerapkan sistem justice collaborator terhadap saksi dalam persidangan. Karena pada ketika itu ada seorang mafia di Amerika yang bernama Joseph Valachi yang melanggar sumpah mereka pada mafia. Sumpah tersebut disebut sebagai sumpah omerta, yaitu sumpah diam atau code of silence, yang dianggap sebagai bukti kesetiaan terhadap kelompok atau komunitasnya sesama mafia. Sehingga Joseph Valachi pada saat itu memberikan kesaksian secara jelas terkait keberadaan kelompok mereka, baik wilayah kekuasaan sampai kepada struktur mereka dalam mengelola tindak kejahatan yang terorganisir dan sistematis di bawah pimpinan Vito Genovese. Maka Federal Bureau of Investigation atau FBI diperintahkan oleh pemerintah Amerika untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap Joseph Valachi karena dikhawatirkan akan diburu oleh kawannya yang telah memberikan informasi kepada pemerintah tentang keberadaan mereka dan segala bentuk aktivitas kejahatannya. Inilah yang mendasari penerapan sistem justice collaborator di Amerika dalam mencari keterangan saksi perihal yang sebenarnya. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan dari justice collaborator. Yang pertama, diatur dalam Konvensi PBB nomor 7 tahun 2006. Di mana istilah justice collaborator diadopsi dari sistem peradilan pidana negara internasional. Ketentuan justice collaborator diatur dalam ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dari penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Dalam ayat 3 berbunyi, setiap warga negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.
Yang kedua diatur dalam Konvensi PBB nomor 5 tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap negara wajib melakukan upaya apapun untuk membentuk sebuah perundang-undangan nasional yang dapat menghukum perbuatan yang dilakukan secara terorganisir atau membentuk sebuah kerjasama antar negara dalam penanganan tindak pidana tersebut seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, kerjasama antar aparat penegak hukum, dan juga kerjasama pelatihan kemiliteran. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 920 K/Pit/Sus/2013 mengatur bahwa diatur dalam pasal 26 ayat 2, yaitu setiap negara wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan dalam keadaan yang tepat pengurangan hukum atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini. Dan ayat kedua berbunyi bahwa setiap negara wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan hukum atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dilaksanakan oleh sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut. LPSK memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan juga penanganan pelanggaran HAM. Yang ketiga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang sampai saat ini masih menjadi landasan hukum yang bersifat lex specialis derogat lex generalis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun latar belakang lahirnya SEMA tersebut, yaitu banyaknya kasus tindak pidana tertentu. Yang kedua, dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Yang ketiga, mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Dan yang terakhir, diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mereka, serta dapat melaporkan suatu tindak pidana. Juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan bantuan terhadap penegakan hukum. Yang keempat, diatur dalam peraturan bersama antara penegak hukum dan LPSK. Peraturan tersebut tertuang di dalam peraturan aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana khusus yang terorganisir. Serta peraturan tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan kerjasama terhadap perlindungan pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan perkara pidana. Selain itu, peraturan tersebut juga diharapkan dapat membangun sinergisitas antara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana khusus yang terorganisir melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor, dan atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pelapor, saksi pelapor, dan atau saksi pelaku yang bekerja sama diberikan perlindungan dan rasa aman baik dari segi fisik maupun psikis, serta diberikan penghargaan bagi warga negara yang memberikan informasi yang diketahuinya terkait suatu tindak pidana yang serius dan terorganisir, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara efektif. Dalil pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Justice Kolaborator berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 940 Pidana/Sus/2013 yang dalam diktumnya mempertimbangkan bahwa TC selaku Justice Collaborator 1 sadar akan kesalahan dan mengakuinya. Berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011 bahwa adanya syarat sebagai Justice Collaborator yaitu pengakuan. TC dalam kasus tersebut mengakui perbuatan yang dilakukannya. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari pertama proses penyidikan hingga sampai tahap persidangan. TC secara terbuka mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memberikan kesaksian bahwa ia telah terlibat sebagai perantara atau pengedar narkotika jenis sabu antara SK dan WP. Pengakuan tersebut diakhiri dengan sebuah kalimat penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Atas dasar pengakuan tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan kembali tuntutannya terhadap TC serta meringankan tuntutannya. Demikian juga dengan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya meyakini pengakuan dan alasan yang diajukan oleh TC dalam pembelaannya menyampaikan fakta-fakta bahwa TC telah berusaha kooperatif terhadap proses hukum dan juga bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindakan peredaran yang dilakukan oleh komplotannya. Yang kedua, bukan sebagai pelaku utama. Dalam ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama syarat pemberian Justice Collaborator adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama. Bukti bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh TC dan juga dari klarifikasi oleh saksi-saksi yang lain, di mana keterlibatan TC
di dalam tindak pidana tersebut bukan sebagai otak pelaku, melainkan sebagai perantara. Tindakan sebagai perantara di dalam hukum pidana masuk kepada delik penyertaan, bahwa di mana TC turut serta dalam melakukan hukum atau perbuatan pidana secara terorganisir. Ketiga, bersifat kooperatif dan memberikan keterangan yang baik di persidangan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur syarat tertentu bagi saksi. Justice kolaborator adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga dalam pasal 10 ayat 2 dijelaskan bahwa kesaksian dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Yang keempat, menyampaikan kronologi tindak pidana secara detail serta peranan semua pelaku. Selain berperan sebagai saksi, SIMA juga memberikan syarat selanjutnya, yaitu pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil besar dalam tindak pidana tersebut. Yang kelima, penuntut umum mencantumkan peranan orang-orang yang telah disampaikan pelaku. Untuk yang terakhir yaitu materi tentang keringanan bagi justice kolaborator. Hakikat dari orientasi penegak hukum adalah terwujudnya rasa keadilan serta bangunan hukum kokoh dan berkelanjutan. Sehingga dengan tegaknya hukum, maka stabilitas negara tetap terjaga dari masalah dan ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan negara dan keamanan warga negara. Warga negara selaku masyarakat juga turut adil dalam menciptakan keamanan tersebut dalam bentuk partisipasi. Sebab peraturan dan perundang-undangan juga memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan juga pengungkapan suatu tindak pidana. Artikel ini berangkat dari penelitian hukum atau mini riset yang bersifat normatif, yaitu menguji putusan pengadilan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan statute aparok dan case aparok, di mana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sekian, terima kasih.